Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadiran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasulah wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin dan hadirat ma'asyiral muslimin jamaah Salat subuh Masjid Al-Ihsan yang insya Allah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga alhamdulillah kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang ke-10 ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di subuh yang penuh berkah ini panitia memberikan amanah untuk menyampaikan tema tausiah, yaitu mengoptimalkan fungsi akal manusia. Ya, sepintas kalau kita dengar ini temanya cukup menarik dan cukup berat sebenarnya untuk dibawakan dalam kultum subuh seperti ini. Kalau di kampus ini bisa sampai 12 SKS mungkin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam Al-Quran ada banyak sekali perintah-perintah agama kepada kita semua untuk memfungsikan akal kita. Kita bisa ambil ayat seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kalian mentadabburi, memikirkan, merenungi Al-Qur'an itu? Jika seandainya Al-Qur'an itu dibuat oleh selain Allah, maka tentu di dalamnya terdapat banyak sekali kesalahan, banyak sekali perbedaan. Di ayat lain juga isyarat untuk menggunakan akal, afala ta'qilun, la'allakum ta'qilun. Banyak sekali ayat yang mengisyaratkan, memerintahkan kita untuk mengoptimalkan akal kita sebagai manusia. Akal manusia ini adalah salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua dan membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad karramna bani adamah. Allah memuliakan anak cucu Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan diberikannya kita di dalam diri kita, yaitu akal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akal inilah yang menjadi bekal kita sebagai manusia untuk bisa mengarungi kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang akal, kita perlu tahu dulu apa sebenarnya definisi atau arti akal itu. Akal ini berasal dari bahasa Arab, dari kata al-aqlu, ain, qaf, lam. Sudah menjadi bahasa Indonesia akal. Akal ini secara bahasa
itu artinya al-hablu, adalah tali. Kenapa disebut tali? Karena tali inilah yang mengikat seseorang untuk tidak terjebak ke dalam kesalahan dan kemaksiatan. Makanya dikatakan orang yang berakal itu yang bisa menyelamatkan dirinya dari kemaksiatan atau tidak tenggelam ke dalam sebuah kesalahan dan dosa. Kadang juga akal ini diartikan sebagai al-fikruh, pikiran. Orang yang berakal berarti orang yang berpikir. Makanya para filosof Islam mendefinisikan manusia itu sebagai al-haywanu an-natiq, adalah hewan makhluk yang berpikir. Karena yang membedakan kita dengan binatang adalah kita bisa memfungsikan akal kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, akal ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia yang sangat luar biasa. Tapi terkadang sampai saat ini masih menjadi perdebatan di mana sebenarnya letak akal itu. Apakah akal itu terletak di dalam kepala kita yang sering kita pahami? Kalau kita katakan akal, kita tunjuk di sini, di dalam otak kita. Ataukah akal itu terletak di dalam hati kita? Ini masih menjadi perdebatan sampai saat ini. Yang jelas bahwa akal ini berfungsi untuk mengarahkan manusia ke jalan yang baik dan tidak terlibat dalam kesalahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saking pentingnya akal ini sehingga menjadi satu topik pembahasan di dalam sejarah pemikiran Islam. Ya, mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan akal itu dengan kedudukan wahyu. Yang mana yang teratas? Apakah akal yang paling atas ataukah wahyu? Ataukah wahyu yang teratas ataukah akal? Sehingga dalam pembahasan akal dan wahyu ini melahirkan kelompok-kelompok aliran-aliran pemikiran Islam. Ada aliran yang menganut mendewakan akal manusia, yang kita kenal dengan aliran Mu'tazilah, aliran rasionalis di dalam sejarah pemikiran Islam, bahwa dalam menentukan baik dan buruknya sesuatu itu ditentukan dengan akal manusia. Manusia dengan akalnya bisa tahu ini yang baik, ini yang buruk, bisa tahu ini pahala, ini dosa. Ada juga kelompok yang mengatakan bahwa untuk menentukan baik dan buruk itu bukan ranahnya akal di situ, tapi itu adalah ranahnya wahyu berdasarkan informasi dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi SAW. Ma hassanahu syar'u au ma qabbahahu syar'u. Apa yang syariat katakan bagus maka itu bagus, apa yang syariat katakan jelek maka itu jelek. Dan tidak pernah bertentangan dengan akal sehat. Kalau agama telah mengatakan itu bagus, pasti juga akan diterima oleh akal itu bagus. Kalau syariat mengatakan, agama kita mengatakan itu dosa, itu tidak bagus, pasti akal juga bisa menerima bahwa itu tidak bagus. Tapi sebaliknya belum tentu. Apa yang dianggap akal itu bagus, bagus menurut syariat. Belum tentu apa yang dianggap akal itu jelek, jelek menurut syariat. Ya. Contohnya, menurut akal manusia, apalagi yang tinggal di daerah dingin, minum khamar itu, minum minuman keras itu bagus untuk menghangatkan tubuh. Itu menurut akal. Tapi menurut syariat, itu hal yang diharamkan karena bisa merusak akal manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena pentingnya kedudukan akal ini di dalam agama kita, ini menjadi salah satu atau masuk dalam kategori ad-daruriyah al-khamsah. 5 hal, salah satu dari 5 hal yang wajib kita jaga di dalam diri kita.
Yang pertama adalah hifzuddin. Kita wajib menjaga agama kita, menjaga keimanan kita. Yang kedua adalah hifzun nafs. Kita wajib menjaga nyawa kita dari segala bahaya yang bisa mengancam nyawa kita. Yang ketiga, hifzul mal. Kita wajib menjaga harta yang menjadi hak milik kita. Yang keempat, hifzul akal. Kita wajib menjaga akal kita. Karena agama memuliakan manusia dan menganggap bahwa akal itu sangat penting dan berharga bagi manusia, sehingga agama melalui syariatnya mengharamkan segala sesuatu yang bisa merusak akal manusia. Agama mengharamkan minuman keras, mengharamkan narkoba dan sejenisnya yang bisa merusak akal pikiran kita, dan mewajibkan seluruh kegiatan-kegiatan yang bisa memperbaiki akal. Agama mewajibkan kita menuntut ilmu, menganjurkan kita untuk selalu belajar dan belajar, bahkan dari kecil sampai ke liang lahat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima dalam agama yang wajib kita jaga, hifzun nasab. Menjaga keturunan kita, sehingga agama memerintahkan kita untuk melakukan pernikahan, menikah, dan sebaliknya agama mengharamkan kita untuk merusak keturunan kita, mengharamkan perzinahan dan seterusnya. Juga ulama-ulama kontemporer ada yang menambahkan bahwa ad-daruriyah al-khamsah ini bukan cuma 5 jumlahnya, tapi sekarang sudah 6. Selain menjaga yang 5 tadi, juga yang terakhir ditambahkan hifzul bi'ah, menjaga lingkungan kita, ya, tidak merusak alam, tidak membuang sampah sembarangan dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, akal ini sangat dijaga sekali kedudukannya di dalam agama Islam. Mengapa? Karena akal ini bisa menjadi penguat kita di dalam pencarian kita, pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Akal ini ada wilayahnya. Ada wilayahnya. Tidak semua bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, seperti di dalam ajaran agama kita, hal-hal yang berhubungan dengan perkara-perkara kegaiban, alam gaib, itu akal tidak bisa jangkau. Orang banyak stres karena mencoba memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan akalnya. Kita ingat bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim mencari Tuhan dengan menggunakan akalnya. Nabi Ibrahim melihat fenomena-fenomena, benda-benda yang ada di langit, melihat matahari yang begitu besar bersinar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim, hadza rabbi, mungkin inilah Tuhan saya. Dia memberikan pancaran sinar yang sangat terang di siang hari sehingga makhluk-makhluk bisa hidup. Kemudian tatkala matahari itu tenggelam, ya, dia mengatakan Tuhan tidak mungkin pergi, tidak mungkin hilang. Malamnya dia melihat bulan yang menyinari kegelapan malam, tapi tatkala subuh bulan itu pun hilang, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ada hal-hal yang menjadi wilayah akal ini yang tidak bisa dia jangkau, dan yang bisa menjangkaunya adalah dengan kekuatan wahyu, kekuatan informasi dari Al-Quran dan hadis. Inilah fungsinya diutusnya Nabi kepada kita semua. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karenanya akal manusia ini sangat berharga sekali. Maka kita diperintahkan untuk menjaganya. Terkadang akal juga diidentikan dengan kecerdasan. Menurut para ulama, di dalam fungsi dan akal manusia itu paling tidak ada 10 kecerdasan yang identik dengan akal kita. Biasanya kalau kita di sekolah, orang dibilang cerdas itu yang jago matematika, ya, yang jago IPA. Tapi sebenarnya ada 10 kecerdasan yang dimiliki manusia melalui akalnya.
Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan yang manusia bisa menata dan menyusun satu kata-kata ketika berbicara sehingga orang bisa menjadi paham dengan bagus. Inilah yang disebut dalam agama kita dengan jawami'ul kalim. Ketika orang menyampaikan sesuatu tidak berbelit-belit, tidak panjang lebar, tapi syarat dengan makna. Ini kelebihan yang dimiliki oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu ketika mengeluarkan atau menyampaikan satu hadis itu tidak terlalu panjang, tapi maknanya sangat dalam sekali. Bahkan terkadang satu hadis itu bisa berjilid-jilid penjelasannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kecerdasan yang dimiliki oleh manusia melalui akalnya adalah kecerdasan jasmani. Ini juga satu kecerdasan. Orang yang sehat badannya, atletis, ya. Kalau perempuan bisa menari dan seterusnya, ini adalah kecerdasan jasmani. Ini juga sebuah kecerdasan. Yang ketiga adalah kecerdasan matematis, ya. Kecerdasan yang dimiliki seseorang dalam menghitung angka-angka dan bermain di ranah yang logis. Ini yang banyak dimiliki oleh para filosof. Yang keempat adalah kecerdasan menggambar dan bervisualisasi. Orang pandai melukis, pandai mewarnai, ya. Seorang arsitek yang membuat satu bagan bangunan itu berarti menggunakan kecerdasan visualisasinya. Nah, selanjutnya kecerdasan yang dimiliki manusia adalah kecerdasan musikal, ya, seperti orang yang bermain musik, yang bisa memainkan satu alat musik tertentu, menciptakan lagu dan seterusnya. Selanjutnya adalah kecerdasan antar pribadi, orang yang pandai berinteraksi sosial, yang pandai bergaul, itu juga kecerdasan. Yang pandai berdiplomasi, itu juga sebuah kecerdasan. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapribadi. Seseorang yang bisa percaya diri menempatkan dirinya pada kondisi dan situasi sesuai dengan tempatnya. Itu 7 kecerdasan yang dimiliki oleh akal kita. Namun ada 3 kecerdasan yang sangat potensial yang harus kita kembangkan di dalam diri kita. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual, kecerdasan bagaimana kita mengolah, mengasah kekuatan spiritual rohani yang ada di dalam diri kita. Caranya apa? Dengan orang memeluk sebuah agama. Ya, alhamdulillah kita di dalam agama Islam dituntut untuk beribadah. Ibadah yang kita lakukan itu bisa mengasah kecerdasan spiritual kita. Semakin kita rajin beribadah, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecerdasan spiritual itu kita bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional. Ya. Bagaimana seseorang mampu memanage, mengatur kecerdasan emosionalnya, mengatur kecerdasan emosinya. Karena emosi itu adalah fitrah manusia. Kalau emosi ini kita arahkan dengan baik, maka dia bisa menghasilkan sesuatu yang positif. Kalau emosi ini kita tidak tempatkan pada tempatnya, bisa mengarah kepada hal-hal yang membahayakan, bahkan bisa merusak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada salah seorang sahabatnya. Beliau mengatakan, la tagdab walakal jannah. Ya, tahan emosimu, atur emosimu. Nabi ulangi sebanyak 3 kali. Walakal jannah, dan bagimu adalah surga. Mengapa? Karena terkadang orang tidak bisa memanage, mengatur emosinya dengan baik. Emosi itu, hadirin rahimakumullah, harus kita luapkan. Tapi harus kita luapkan sesuai dengan tempatnya. Ada orang
yang mengontrol emosinya bagus untuk dirinya, tapi tidak bagus untuk orang lain. Ketika kita marah, kita luapkan emosi kita maki-maki orang, atau bahkan bisa merusak benda-benda sekitar kita, banting meja dan seterusnya. Itu sehat bagi kita secara psikologis, tapi tidak sehat untuk orang lain, ya, tidak sehat untuk lingkungan kita. Ada juga orang yang mengontrol emosinya, sehat untuk lingkungannya, sehat untuk orang lain, tapi tidak sehat untuk dirinya. Dia pendam marahnya sehingga orang tidak tahu kalau dia marah. Bagus untuk orang lain tapi tidak bagus untuk dirinya. Nah, agama kita mengajarkan kita melalui baginda sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, al-ghadabu minasyaitan. Marah itu sebenarnya asalnya dari setan. Wa khuliqas syaitan minar. Dan setan itu diciptakan dari api. Dan yang bisa memadamkan api itu adalah air. Fa idza ghadaba ahadukum falyatawadda. Maka ketika salah seorang di antara kalian sedang marah, maka bersegeralah untuk mengambil air wudhu. Ini ajaran agama kita untuk mengontrol emosi kita. Kalau kita marah Bapak Ibu, maka jangan langsung kita luapkan, jangan juga kita pendam. Segera kita pergi berwudu. Kata Nabi, kalau belum juga reda setelah wudu, maka ketika dia marah dalam keadaan berdiri, falyajlis. Coba kita duduk tenang. Sudah duduk ternyata belum juga reda marahnya, masih emosi. Nah, maka perbanyak istighfar kata Nabi, falyastaghfirillah. Semakin tinggi emosi kita, semakin banyak istighfar yang kita baca. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama mengajarkan kita juga salah satu cara untuk meredam ataukah menghilangkan penyakit emosional, temperamental, atau penyakit pendendam di dalam diri kita itu adalah dengan berusaha untuk menjadi orang yang pemaaf. Kalau ada orang yang buat kita marah-marah, ada orang yang buat kita jengkel, buat salah dengan kita, maka jadilah kita orang yang pemaaf. Maafkan dia. Ya. Nah, terkadang kita susah menjadi pemaaf, atau bahkan biasanya kita maafkan tapi kita tidak lupakan. Ya, saya maafkan kamu tapi saya tidak lupakan apa yang sudah kau lakukan sama saya. Ini sama saja kita tidak maafkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemaaf. Nah, dalam Al-Qur'an itu kata mengampuni dan memaafkan itu berbeda. Ada kata yang digunakan dalam Al-Quran, Ghafurun Rahim. Allah itu Maha Pengampun. Dalam artian ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah tutupi aib kita. Allah tutupi dosa yang pernah kita lakukan sehingga orang tidak tahu. Juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menggunakan kata afuwun. Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan, sehingga kita tidak mendapatkan lagi siksa kelak di hari kemudian. Maka begitulah kita contohi, ketika seseorang melakukan atau berbuat salah kepada kita, kita maafkan dan kita hapus lagi apa yang pernah dia lakukan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ulama kita mengajarkan bahwa untuk menjadi seorang pemaaf itu kita harus latihan. Paling tidak sebelum kita tidur setiap hari, kita coba cari dalam satu hari itu satu nama yang membuat kita marah-marah, atau satu nama yang kita bencilah, ya, atau yang kita rasa menjengkelkan dalam hidup kita. Sebelum kita tidur, kita sebut nama itu dan kita maafkan segala dosa-dosanya. Kita maafkan segala kesalahannya. Ya Allah, sebelum saya memejamkan mataku, saya sudah maafkan saudaraku si A dan seterusnya. Ada satu kisah dalam riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang diberi gelar Ahlul Jannah, penghuni surga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalannya? Amalannya dia jadikan wirid setiap saat sebelum dia tidur. Dia doakan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada dia. Dia doakan kebaikan. Setelah itu dia maafkan apa yang pernah dia orang lain lakukan kepada dia. Nah,
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir adalah kecerdasan yang dimiliki akal, yaitu kecerdasan intelektual. Nah, dengan kecerdasan intelektual ini lahirlah ilmu pengetahuan, lahirlah peradaban, lahirlah ilmu-ilmu yang sekarang kita kenal dengan berbagai macam bentuknya. Ketika 10 jenis kemampuan atau kecerdasan akal ini kita miliki, terutama yang 3 tadi, maka apa kata Al-Quran? Disitulah nanti manusia akan naik derajatnya menjadi nafsul mutmainnah. Jiwanya akan tenang, dia cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual, dan cerdas secara intelektual, sehingga naik derajatnya menjadi nafsul mutmainnah. Hidupnya tenang, hidupnya bahagia, dan seterusnya. Ya. Karena yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kelak adalah jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mengoptimalkan kecerdasan akal kita sebagai anugerah yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah fungsi akalnya. Ya. Makanya salah seorang filosof mengatakan bahwa aku ada karena aku berpikir. Tanda seseorang itu dikatakan masih hidup ketika dia masih berpikir. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau kita sering pusing, bingung dengan sesuatu, kita sering penasaran dengan sesuatu. Itu tandanya bahwa akal kita bekerja dengan bagus. Itu tandanya kita sedang berpikir. Sebaliknya orang yang sudah tidak berpikir itu dikatakan sebagai mayat yang berjalan, mayat hidup yang berjalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita semua di bulan suci Ramadan ini semakin mengasah kecerdasan-kecerdasan akal kita sehingga kita bisa menjadi nafsul mutmainnah, memiliki jiwa yang tenang. Demikian yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita tutup sama-sama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana zamban wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.